Oke, selamat pagi, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Chang Bike Shop. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah pertimbangan atau ciri-ciri untuk kalian yang ingin beli motor second ya. Karena kali ini Pak Ustadz ada sebuah motor, yang motor ini kalau dari ciri-cirinya adalah bekas banjir ya. Jadi ini bisa buat kalian untuk pertimbangan seperti apa sih motor bekas banjir, ciri-cirinya dari apa aja. Oke, yuk. Oke, di sini ada R25 ya. R25. Kalau secara bodi dia mulus, dia nggak jatuh, ininya nggak bengkok, ininya nggak hilang, berarti dia belum pernah jatuh atau tidak pernah mengalami crash yang cukup parah gitu ya. Kita lihat sekelilingnya ya, seperti ini. Bodinya mulus lah pokoknya, cuma ada kayak gini ya, penyakit R25 yang biasa saya katakan kalau plastiknya itu akan mengalami warna pemutihan ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan bahas adalah ciri-ciri ya. Kenapa saya bisa katakan motor ini bekas banjir? Ciri-ciri yang pertama, motor bekas banjir itu adalah kita lihat dari plat ya. Nah, oke. Platnya plat B. Nah, kalau bekas banjir biasanya ya plat B. Kalau bukan plat B kayaknya jarang gitu. Kalau plat di daerah lain karena jarang sampai terjadi banjir. Nah, ini plat B ini kemungkinan memang langganan banjir ya. Nah, yang kedua ciri-ciri adalah munculnya beberapa karat pada area-area di mana seharusnya tidak mungkin berkarat. Contohnya adalah baut. Nah, nih ya, kelihatan bautnya berkarat seperti ini ya. Nih, kemudian ya, ini berkarat. Kalau mesinnya bagus, kemudian karat di rangka di bagian seperti ini, kemudian ini seperti itu ya. Terus kita kan pengen tahu tuh tingginya banjir ini berapa, apakah sampai masuk ke ruang bakar atau tidak gitu. Gampang kalau mau nitik di mana dia tingginya berapa, itu adalah kita cari dari titik karat ini paling tingginya itu di mana. Kalau dari motor ini Pak Ustadz perkirakan tinggi banjirnya adalah sepersekian ya. Jadi selutut, sekitar selutut itu. Oke. Nah, hal yang kedua adalah kita cek bagian knalpot. Lihat ya, bagian knalpotnya berkaratnya seperti ini. Jadi ini karat yang tidak normal atau dia karat karena lumpur, itu akan seperti ini dia. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari baut nih, karatnya itu bukan karat karena gradasi ya, tapi ini purely karat karena lumpur. Jadi ini kalau kita kerok pakai kuku ini, nah itu masih hilang, dikerok pakai kuku itu hilang nih. Oke. Kemudian radiator bisa dilihat ya. Radiator ini rusak bukan karena apa-apa, tapi lebih rusak karena dia melakukan pencucian setelah terendam banjir, water gun atau water high pressure gitu. Jadi yang tekanan tinggi itu radiator itu akan rusak seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian yang paling umum kalau kita tahu motor banjir itu biasanya kan mesinnya ya. Cuma di motor ini setelah Pak Ustadz coba, walaupun Pak Ustadz belum bongkar, mesinnya masih enak, mesinnya masih sangat enak. Nah, nanti ini kali ini Pak Ustadz akan bongkar, Pak Ustadz akan lihat dalemannya seperti apa. Nanti biar bisa kelihatan. Nah, ini
Kalau bisa dilihat karat sampai di dalam sok. Kemudian gearnya seperti ini ya. Ini karena ini tuh hampir nggak mungkin ngarat harusnya. Ini rantai sudah Pak Ustadz ganti. Ini pakai rantai bekas CBR 250 karena rantai bawaannya bentuknya udah kayak gini, udah kayak rantai tank gitu ya. Oke, kita langsung bongkar aja. Oke, Pak Ustadz udah bongkar. Kondisi dalamnya itu seperti ini. Sepertinya Pak Ustadz salah perkiraan karena karat dari yang ada di motor ini itu ternyata sampai ke atas. Ini bisa dilihat pada bagian full pump ini pun kelihatan ada karatnya ya. Kemudian pada baut mesin, baut top head yang di atas itu pun juga mengalami karat ya. Saya tunjukkan. Nah, ini ya, dia mengalami karat seperti ini. Berarti ini kena banjirnya itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Oke, nanti kita cek lagi. Mungkin nanti saya akan buka area tangki. Ditakutkan nanti ada mungkin kotoran pada dalam area tangki ini, ada kotorannya. Cuma mau make sure aja dulu. Untuk area dalam juga ini ada modifikasi yang sebenarnya kurang safe. Bisa dilihat ini dia pakai kabel antena kalau nggak salah, kabel komputer ini kabel lampu belakang, dia pakai kabel komputer. Kemudian pada area ini kemungkinan pernah terbakar. Bisa dilihat ini pendek starter pernah terbakar. Cuma justru malah pada bagian penyakit yang kita tahu R25 itu malah kiproknya itu tidak apa-apa ya, dia tidak kena apa-apa. Oke, kita lanjut lagi, nanti kita cek lagi dalamnya seperti apa. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini kondisi full pumpnya seperti ini ya. Banyak sekali karat dan warnanya ini kuning karena terkena namanya lumpur. Ini nanti Pak Ustadz akan copot baut-baut yang seperti ini. Kemungkinan Pak Ustadz akan ganti. Oke, jadi seperti ini ya. Ini ada karat seperti ini. Ini kategori sebenarnya karat yang normal. Jadi bukan karat yang berasal dari air dalam tangki. Berarti saat banjir kemarin air tidak masuk ke dalam tangki. Kabar baiknya full pump masih terlihat sangat bagus. Ini cuma filter yang kotor, nanti bisa dilepas, dibersihkan atau diganti yang baru. Ini bisa dibersihkan. Dan kabar baik yang selanjutnya adalah di dalam tangki tidak nampak ada karat atau apa, berarti air tidak masuk ke dalam tangki ya. Oke, jadi caranya adalah kalian bisa pakai injektor cleaner itu yang model semprot yang kayak bensin, atau kalian bisa pakai engine cleaner seperti ini. Kalau saya lakukan seperti ini ya. Ini kemudian saya ratakan gini. Itu nanti untuk kotorannya itu bisa bersih. Kemudian Pak Ustadz celup ke dalam bensin. Nah, oke, jadi ini udah bersih. Cuma modal tadi itu dengan bensin. Kalau udah kering dia akan kembali putih, berarti itu tandanya sudah sangat-sangat bersih. Jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Cuma ya agak repot lah ceritanya ya. Oke, jadi kayak gini udah selesai. Tinggal kita rangkai lagi, oke. Oke, jadi ini udah selesai, udah tak bersihin ya. Seperti itu. Tadi lupa di video pas dipasang. Jadi kenapa saya beli motor bekas banjir ya? Jadi ceritanya saya itu biasa beli motor dengan plat B itu sudah sangat biasa, karena memang
harganya pasti lebih murah daripada motor dengan plat daerah saya, misalkan AB maupun AA. Dan pengalaman saya ngurus papernya itu nggak sulit seperti yang orang bilang. Jadi orang kan kalau beli motor dengan plat luar itu ngurusnya repot, ini repot. Saya nggak pernah mengalami itu karena saya biasanya kalau misalkan ini motor ini platnya Depok, saya minta tolong teman saya orang Depok, minta tolong dong urusin ini ya. Kita tinggal ngasih dia sedikit uang, kemudian udah keluar paper, di sini masuk gampang seperti itu. Nah, alasan kedua adalah Pak Ustadz beli R25 ini adalah karena Pak Ustadz sebenarnya pengen balapan tapi pakai motor Yamaha, karena Pak Ustadz belum pernah ikut event balapan punya Yamaha. Jadi Pak Ustadz kepengen ngerasain bedanya itu gimana. Walaupun Pak Ustadz tahu di acara YSR Yamaha Sanderes isinya ya sama orang-orang yang biasa ikut CBRSD, itu isinya sama kayak orang-orang itu juga. Nah, oke, jadi intinya seperti itu. Buat kalian yang orang yang ingin pakai motornya dan mau repot, kalian boleh beli motor bekas banjir dengan catatan mesin tidak hancur ya. Mesin tidak hancur artinya dia tidak mengalami namanya water hammer atau kemasukan mesin ke dalam ruang bakar yang kemudian dinyalakan, itu pasti motornya hancur. Tapi kalau hanya minor itu motor yang saya beli termasuk kategori minor, dalam artian pengaratan pada beberapa titik ya, nggak cuma hampir semua titik ya itu, dan bisa dibenerin dengan harga yang murah, itu it's fine. Kembali lagi ke yang kalian yang jika ingin beli motor second, kalau memang pengen nggak repot, beli aja yang tahunnya baru, kilometernya rendah, platnya plat daerah kalian, tinggal gas kayak gitu. Hanya saja kembali ke prinsipal saya sebagai user ketika saya membeli motor bekas atau bekas adalah motor apapun baik baru maupun second, itu kita harus siap mengeluarkan dana. Misalkan motor baru kita beli motor baru pasti ada jajannya, entah beli ini. Nah, kalaupun kita beli kredit kita harus nyicil ini. Nah, enaknya motor second, motor bekas adalah kita ngeluarin duit juga, tapi kita bisa nyicil dan motor itu bisa tetap dipakai. Dan cicilan modifikasi atau cicilan restorasi itu bisa membuat motor kita semakin ganteng atau semakin kenceng. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.